Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara dan saudari dimanapun berada. Hari ini kita memulai perayaan Rabu Abu, dan pada hari yang sama kita memulai masa puasa, masa Prapaskah, di mana selama 40 hari ke depan kita bersama-sama berjalan sebagai satu keluarga besar Tuhan, sebagai umat pilihan Kristus, melewati masa persiapan diri, masa puasa dan pantang, masa bagi kita semua untuk memperbaharui diri, masa bagi kita untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, untuk menjadi putra dan putri yang pantas di dalam rahim gereja, dan juga menjadi mereka yang pantas dalam keluarga besar kerajaan Kristus. Dan hari ini kita merayakan Rabu Abu. Mengapa kita harus menerima abu? Pada pagi hari ini saya mengetahui dan kita semua tahu bahwa seluruh umat Kristiani, umat Katolik akan segera berbondong-bondong bersama keluarga dan orang-orang yang mereka cintai menuju ke gereja untuk merayakan Ekaristi dan menerima abu di dahi mereka. Apa arti dari abu itu sebenarnya? Pertama-tama, saudara-saudari sekalian yang terkasih, abu senantiasa mengingatkan kita pada siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah ciptaan yang bersifat sementara. Kita berasal dari abu tanah, dari debu tanah. Dari kitab Kejadian, kita diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Dan kepada debu tanahlah kita akan berpulang. Semua yang kita bangun, semua yang kita gapai dalam kehidupan kita sekarang, semua kesuksesan kita, pangkat dan jabatan kita, hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, marilah kita melihat kembali ke dalam diri. Apakah saya memiliki cita-cita pada keabadian? Dan dari kesementaraan kita inilah, kita harus mengingat bahwa hanya Tuhanlah yang abadi. Segala sesuatu bisa berubah, namun Tuhan tidak berubah. Dia yang mencintai kita saban hari akan tetap mencintai kita kini dan sepanjang segala masa. Masa Prapaskah, masa puasa ini mengundang kita kembali untuk mencintai Allah Sang Abadi. Dari kesementaraan hidup kita harus kembali kepada Sang Abadi. Dan yang kedua, abu juga sebagai tanda pertobatan dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dalam tradisi kitab suci, kita melihat ada tokoh-tokoh besar yang melakukan pertobatan. Yang pertama, Daniel. Dia mengatakan, saya akan kembali ke dalam kesucian Tuhan dan Allahku dengan menaruh abu di atas kepalaku sebagai tanda berkabung dan bertobat atas dosa-dosaku. Ninive, Nabi Yunus, dan juga Ayub sendiri dalam kitab suci melaksanakan pertobatan, ekspresi pertobatan dengan meletakkan abu, di mana kita adalah makhluk-makhluk yang sementara. Kita akan mati dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengetahui bahwa kita yang tidak pantas dan yang sudah jatuh oleh karena dosa-dosa kita harus bertobat. Mungkin kemarin-kemarin saya begitu giat untuk berdosa. Mungkin kemarin-kemarin saya begitu mengabaikan kegiatan rohani atau spiritual di gereja. Mungkin kemarin-kemarin saya begitu menggunakan bibir dan mulut saya untuk menghancurkan sesama. Marilah sekarang kita bertobat untuk kembali ke jalan yang benar seturut teladan Kristus. Dan berikut abu juga, ketika kita diberikan abu di dahi kita atau kepala kita diberi tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Artinya bahwa kemenangan kita hanya bisa diperoleh melalui salib Kristus. Hanya bisa ditebus oleh penderitaan Kristus. Emas dan perak, harta yang kita kumpulkan dalam hidup kita, tidak akan mampu membeli hidup kita. Tidak akan mampu membayar keselamatan kita di suatu hari nanti. Hanya penderitaan Kristuslah, hanya salib Kristuslah yang mampu membawa keselamatan yang nyata kepada kita. Oleh karena itu pada masa Prapaskah ini juga mengundang kita untuk kembali berdoa, berterima kasih kepada Kristus, dan juga senantiasa merenungkan sengsara Kristus. Betapa Kristus dihina, betapa Kristus yang begitu mulia di surga turun ke bumi demi menebus dosa-dosa kita. Mari kita merenungkan betapa dalamnya penderitaan Kristus atas nama cintanya bagi kita. Salib sebuah tanda kemenangan. Nah, dengan salib dia menebus dosa kita. Dan salib itulah yang akan ditorehkan di dahi kita masing-masing, mengingatkan kepada kita bahwa di dalam pikiran kita
di dalam hati kita haruslah senantiasa terbayang dan menjadi baru kenyataan penderitaan Kristus, supaya memampukan kita untuk menjadi sengsara demi kebahagiaan orang lain, memampukan kita untuk berkorban demi kebahagiaan orang yang kita cintai atas nama Kristus Sang Maha Cinta. Dan yang terakhir, Abu mengingatkan kepada kita bahwa yang indah di dunia ini pasti akan berlalu. Semua sementara. Bukan hanya kita yang sementara, tetapi dunia ini juga akan sementara saja. Mari kita memusatkan hati kita pada Dia yang abadi. Dan hari ini Injil menggambarkan dan juga memperingatkan kepada kita, kalau engkau berpantang dan berpuasa, janganlah pamer kepada dunia supaya orang memuji kau, tetapi tunjukkanlah pantang dan puasamu, keinginan untuk menjadi suci kepada Tuhan saja. Karena Tuhan yang melihat hati yang tulus akan memberikan berkat demi berkat. Kita diundang untuk berpantang puasa dan memberi sedekah dan menggiatkan kembali semangat doa kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Semua usaha pantang dan puasa kita akan menjadi berhasil dan akan mampu memurnikan kita kalau di dalam hati kita ingin kembali kepada Tuhan secara tulus. Mari kita kembali kepada Tuhan, dan semoga dengan masa-masa suci ini, masa retreat agung ini, kita kembali membaharui diri dari dalam, dan agar kita mampu menjadi ciptaan baru pada masa Paskah nanti, di mana hari-hari kita akan dipenuhi dengan kuasa dan cinta kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.